Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat database, melakukan konfigurasi framework coordinator, lalu menampilkan data yang ada pada database CI3 tabel mahasiswa ke dalam aplikasi yang kita buat. Nah, pada video kita kali ini kita akan belajar bagaimana menambahkan data. Jadi kita akan menambahkan data ke dalam tabel mahasiswa. Oke, pertama kita buka dulu project CI3 nya melalui Sublime Text. File, open, lalu kita cari folder CI3 kita. Oke, kita lihat di sini sudah ada satu controllers namanya mahasiswa. Nah, mahasiswa kemarin, maksudnya controller mahasiswa yang kemarin hanya bertugas menampilkan data ke sini ya. Nah, sekarang kita akan bikin untuk menambahkan data. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, ini alamatnya sama dengan seperti ini ya, mahasiswa index. Gitu ya. Mahasiswa ini di sini adalah nama kelasnya, nama controllernya, index adalah nama metodenya. Ini mahasiswa, nama kelas atau controllernya, index adalah nama metodenya. Nah, sekarang kita akan menambahkan satu metode lagi. Seperti itu. Jadi nanti ketika diakses dengan alamat mahasiswa kemudian tambah, maka dia akan menampilkan form tambah. Nah, di sini kita akan membuat sebuah form tambah. Nah, karena form itu berkaitan dengan tampilan, maka kita letakkan ke dalam views. Oke, sini kita ada beberapa file yang akan kita hapus yang tidak perlu, seperti ini. Welcome, kita hapus. Welcome message, ini kita hapus. Nah, sekarang kita akan menambahkan satu buah view, namanya adalah form tambah. Klik kanan, new file. Lalu kita simpan. Kita simpan dengan nama form tambah .php. Oke, isinya seperti ini. Oke, di dalam formnya, kalau misalnya kita lihat ya, seperti ini dulu hasilnya. Belum kita panggil. This load view. Kita memanggil view yang nama view-nya adalah form tambah. Seperti itu. Ya. Ingat di sini tidak kita masukkan ekstensi filenya. Kita hanya masukkan nama filenya saja. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi atributnya. Form, method post, actionnya. Nah, action ini adalah file atau subprogram yang akan memproses ketika sebuah form itu disubmit. Ya. Nah, di sini kita akan buat seperti ini. Echo set URL maksudnya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Di sini akan kita lengkapi dulu data-datanya, name,
itu ya hasilnya. Nah, di sini akan error karena apa? Karena kita memanggil set URL. Nah, set URL ini merupakan sebuah helper yang ada di dalam CI3 yang digunakan untuk berkaitan dengan URL. Nah, di sini maksudnya kita ingin mengisikan actionnya itu seperti ini ya seharusnya. Action sama dengan mahasiswa kemudian proses tambah seperti itu ya. Cuma kita gunakan set URL. Nah, karena tadi dia adalah berupa helper, jadi kita harus panggil dulu si helpernya itu. Ya, helpernya itu ada di sini ya, user, helpers, ada banyak helpers. Nah, kita akan memanggil si yang ini ya, supaya tidak dipanggil berulang-ulang. Nanti akan kita gunakan di dalam sini view, kemudian ada di form, lalu di edit dan sebagainya. Maka kita lakukan sekali panggil saja, caranya melalui config lalu auto load, cari yang namanya helper. Nah, seperti ini. Nah, kita isikan URL ya, URL, simpan, lihat. Oke, hilang errornya ya. Lalu kita lengkapi data-data yang lain, ketikkan saja name, nama, tempat tanggal lahir, alamat. Name, nama, JK, alamat, bukan tempat tanggal lahir ya. Jenis kelamin berupa radio button, kita ganti. Name-nya adalah JK. Kalau diklik yang ini nilainya L. Nah, kita isi L atau P, kita sesuaikan dengan yang di sini ya isinya. Ini laki. Seperti itu. Kita lihat. Oke, ini nama, kelamin. Lalu di sini adalah alamat. Alamat kita ganti dengan text area. Itu name-nya adalah alamat. Jumlah kolomnya itu lebarnya ya, lebarnya kita isi 50, rownya kita isi 4 coba. Oke, seperti itu. Ini kita naikkan. Kita ganti dengan alamat, lalu kita tambah tombol ya, tombol submitnya, input request submit, ini submit, value nya adalah simpan. Kita lihat hasilnya seperti itu. Nah, kita akan bikin satu buah tombol lagi untuk kembali ke sini ya. Ketika diklik tambah akan menuju ke form yang ini, ketika diklik kembali akan menuju ke sini. Input tipe button, name-nya batal, value-nya kembali, on click, window, seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Sekarang
kita akan berikan hyperlink di sini. Ingat di sini adalah di method index, berarti ini adalah form tampil data ya. Kita akan perbaiki bagian data mahasiswa, lalu kita rubah yang ini menjadi tambah data ya, echo set URL mahasiswa tambah, seperti itu. Nah, mahasiswa tambah ini harus kita sesuaikan dengan nama ini, nama metodenya. Jadi ketika diklik dia akan memanggil yang ini gitu. Refresh seperti ini ya. Ketika diklik dia akan berpindah. Ketika diklik yang ini dia kembali seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan data, lalu ketika diklik simpan. Nah, di sini error ya. Kenapa? Karena dia akan mencari sebuah metode namanya proses tambah dan kita belum membuatnya. Nah, jadi kita akan membuat satu buah metode. Ini adalah tambah, itu berisi formnya saja. Lalu akan kita bikin satu metode lagi namanya proses tambah. Nah, di sini bertugas mengirimkan data-data yang dikirim dari sini ke controller, lalu controller mengirimkannya ke model. Nah, kenapa model? Karena model yang berkaitan dengan data. Ingat, yang berkaitan dengan data itu model. Jadi dalam model ini harus ada sebuah function yang akan menginput data. Add mahasiswa, misal seperti itu ya. Kita akan bikin seperti apa ya? This oke, di sini modelnya dipanggil dulu di slot model data. Kita memanggil si data ini dulu, si model data. Lalu this data add mahasiswa, seperti itu. Nah, sekarang kita harus memindahkan data-data yang diterima oleh controller ke model. Caranya bagaimana ya? Kita akan bikin sebuah array base data name ya. Data name diambil dari base input post. Kita ambil post yang bernama name, nama, JK, alamat. Pertama di sini name, lalu data nama. Ini saya rapikan. This input post nama, data JK, sini data, seperti itu. Jadi array dari data yang didapat dari form akan dikirimkan ke add mahasiswa. Jadi kita tambahkan seperti itu. Lalu di sini bertugas this db, saya lupa nih, sebentar. Kita buka user guide-nya dulu. User guide, insert
query buildernya kita lihat. Kalau untuk yang insert ini this db insert, oke, seperti itu. This db insert ke dalam tabelnya adalah mahasiswa, lalu datanya diambil dari data, seperti itu. Nah, sini harus mengembalikan. Oke, jadi ketika berada di insert nanti akan mengembalikan nilai true. Kalau misalnya gagal akan menghasilkan nilai false. Nah, di sini kita akan cek gitu ya. Variabel simpan ini akan bertugas menangkap kembalian dari sini apakah true atau false. Itu di variabel simpan. Nah, kalau misalnya true, kita kembalikan ke sini. Ya. If simpan artinya jika true, maka redirect ke mahasiswa index, seperti itu. Nah, kita di sini gunakan metode input ya, sebuah library input. Nah, cuma kita belum manggil apa yang terjadi. Saya tambahkan lagi. Ini saya besarkan biar kelihatan. Klik tambah name 1731 nomor 1, namanya Budi, lagi Medan. Oke, di sini berhasil ya, Budi berhasil ditambah. Ini saya tutup. Kita lihat ada satu lagi ya. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil menambahkan data ke dalam tabel mahasiswa. Nah, di video berikutnya kita akan belajar bagaimana melakukan edit dan hapus data. Oke.